Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiatul Husna, NIM 1803515 dari kelas Pendidikan Kimia B 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah pada mata kuliah Seminar Kimia yang berjudul Aktivitas antioksidan antosianin dalam kulit buah naga atau Helocereus chostarincensis dan kulit buah manggis atau Garcinia mangostana L. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada bab 1 pendahuluan. Nah, pada bab 1 ini terdapat 3 subpoin, yaitu ada latar belakang, tujuan penulisan, dan juga manfaat penulisan. Nah, masuk pada bagian pertama, itu latar belakang. Pitaya merah dikenal juga sebagai buah naga merah atau Helocereus polyrhizus yang banyak tersebar di belahan dunia. Buah naga ini merupakan salah satu buah-buahan dalam keluarga kaktus yang tumbuh dalam suatu daerah tropis. Buah naga merah ini pertama kali ditemukan di Meksiko dan kemudian dikembangkan di sebagian besar negara tropis seperti Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Buah manggis adalah sebuah buah tropis dalam keluarga Cutiferae. Nah, buah manggis ini banyak dibudidayakan di Asia Tenggara, Amerika Tengah, dan Afrika tropis. Buah manggis ini mempunyai bagian yang terdapat beberapa keunggulan, yaitu kulit buah dan juga daging buah yang berwarna putih. Daging buah dapat dibuat menjadi jus, selai, dan sirup, dan lain-lainnya. Kemudian, pewarna alami dianggap lebih aman daripada pewarna sintesis. Mereka sangat dibutuhkan dalam fungsional yang tumbuh cepat dan pasar alami. Antosianin adalah pewarna alami yang menarik karena sifat pewarnaannya yang menarik, aktivitas antioksidan, dan juga potensi efek kesehatannya. Yang memberikan warna ungu pada kulit buah naga tersebut adalah senyawa antosianin. Antosianin ini juga mempunyai kemampuan untuk menangkal radikal bebas dan membentuk kelat dengan logam. Antosianin ini juga tidak beracun, sebagaimana yang kita tahu bahwa antosianin ini juga digunakan sebagai bahan dari pewarna makanan olahan, sehingga membuat antosianin menjadi lebih baik untuk di industri sebagai pewarna alami. Kemudian masuk pada tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan terdapat 5 buah tujuan. Yang pertama ada mengetahui aktivitas antioksidan antosianin dalam kulit buah naga. Yang kedua mengetahui aktivitas antioksidan antosianin dalam kulit buah manggis. Yang ketiga mengetahui kadar total antosianin dalam kulit buah naga. Yang keempat mengetahui kadar total antosianin dalam kulit buah manggis. Dan yang kelima mengetahui jenis antioksidan antosianin yang terdapat pada buah manggis dan juga buah naga. Nah, untuk manfaat penulisannya, manfaat dari penulisan makalah ini yaitu agar pembaca dapat mengetahui manfaat dan kandungan antosianin pada kulit buah naga dan juga kulit buah manggis, serta mengetahui kadar dari antosianin tersebut. Nah, masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, yaitu buah naga. Untuk buah naga, pada general statement-nya, pitaya merah atau sering juga disebut sebagai buah naga merah atau Helocereus chostarincensis merupakan buah-buahan dalam keluarga kaktus atau Chartaceae. Buah naga ini pertama kali ditemukan di Meksiko dan kemudian dikembangkan di berbagai besar negara tropis seperti Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, secara umum terdapat 4 jenis buah naga yang ditemukan di pasar-pasar, yaitu ada buah naga merah, atau Helocereus chostarincensis dan juga buah naga putih yaitu Helocereus undastos. Nah, masuk pada kandungan dari buah naga. Buah naga ini memiliki daging yang berwarna merah tua yang kaya akan sumber nutrisi dan juga mineral seperti vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C, protein, lemak, karbohidrat, serat kasar, flavonoid, tiamin, niacin, peridoksin, kobalamin, glukosa, fenolik, beta-sianin, polifenol, karoten, fosfor, besi, dan juga tioalbumin. Kemudian masuk pada manfaat dari buah naga. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kulit buah naga ini juga dapat mematikan bakteri patogen. Ekstraksi dari kulit buah naga ini bisa menghambat bakteri patogen dalam salah satu produk sosis.
karena kandungan fotokimianya dapat mematikan bakteri patogen itu. Kemudian senyawa antioksidan buah naga. Berdasarkan pada Stinzing dan teman-temannya pada tahun 2002, bahwa buah naga sama sekali tidak mengandung beta-santin, dan di sana setidaknya ada 7 beta-sianin yang teridentifikasi di Hylocereus genus ini, yaitu betanin, isobetanin, hihilocactin, isopilocactin, beta-nidin, isobetanidin, dan juga Bounga invilain RI, di mana semua memiliki spektrum serapan identik yang penghambaran untuk bubur berwarna ungu. Kemudian masuk pada buah manggis. Yang pertama ada general statement-nya. Manggis atau Garcinia mangostana L dari keluarga Tiveraceae atau Clusiaceae, berasal dari Asia Tenggara, dan saat ini juga dibudidayakan di berbagai negara termasuk Brazil. Manggis ini adalah buah berwarna ungu tua, dan jika sudah matang, warnanya itu sampai merah ungu. Isi dari buah berwarna putih, lembut, dan juga berair. Buah manggis ini biasanya dibudidayakan di Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, kemudian untuk kandungan buah manggis, senyawa bioaktif yang ditemukan di dalam manggis yaitu asam fenolat, santon, terprenilasi, derivat, antosianin, dan juga prosianidin. Antosianin utama yang terdapat dalam kulit buah manggis adalah cyanidin 3 soporoside, yaitu dalam penelitian Du dan juga Francis pada tahun 1977. Kemudian masuk pada manfaat dari buah manggis. Nah, manfaat dari bagian kulit buah manggis dapat digunakan sebagai penghasil zat warna alami yang digunakan sebagai pewarna makanan, dan juga dimanfaatkan sebagai antioksidan, sebagai anti diare, dan juga anti kanker. Kemudian ada antosianin. Pertama, untuk general statement-nya, antosianin adalah anggota atau golongan metabolit sekunder senyawa flavonoid yang tergolong dalam keluarga super antioksidan bernama fenolat atau polifenol. Antosianin ini adalah kelompok pigmen febolik dan kelompok terpenting larut dalam air yang terdapat pada pigmen tumbuhan. Antosianin ini bertanggung jawab atas warna merah, ungu, biru dari banyak buah-buahan, sayuran, biji-bijian, sereal, dan juga bunga. Senyawa ini tidak berbau dan juga hampir tidak berasa. Kemudian manfaat dan kegunaan dari antosianin. Antosianin adalah donor hidrogen yang efektif. Karena muatan positif antosianin, bilangan dan rentang gugus hidroksil aromatik, luasnya struktural konjugasi, dan adanya elektron donasi dan elektron menarik substituen dalam struktur cincin, senyawa ini dapat dengan mudah menyumbangkan proton ke radikal bebas yang sangat reaktif. Dengan demikian, dapat mencegah pembentukan radikal bebas lebih lanjut. Ini melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan menyebabkan penuaan dan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit neurologis, kardiovaskular, peradangan, diabetes, dan infeksi bakteri. Kemudian struktur dan sifat dari antosianin. Nah, antosianin ini merupakan zat warna alami golongan flavonoid dengan 3 atom karbon yang terikat oleh sebuah atom oksigen untuk menggabungkan 2 cincin aromatik benzen di dalam struktur utamanya. Berasal dari bahasa Yunani yang berarti buah biru. Antosianin mempunyai karakteristik kerangka karbon, yaitu C6, C3, C6, dengan struktur dasar antosianin adalah 3-fenil benzofirilium dari garam flavinium. Nah, ini merupakan strukturnya. Kemudian antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang berguna dalam membantu mengatasi kerusakan oksidatif akibat radikal bebas atau senyawa oksigen reaktif atau ROS, reaktif oksigen species. Nah, kerusakan oksidatif ini kandungan berbagai senyawa dalam tumbuhan bertanggung jawab terhadap tinggi rendahnya aktivitas antioksidan dari tumbuhan tersebut. Salah satu metabolit sekunder tumbuhan yang telah diketahui memiliki aktivitas antioksidan adalah flavonoid, yang termasuk ke dalam kelompok senyawa fenolik alam. Nah, kemudian masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian.
Yang pertama ada ekstraksi antosianin kulit buah naga dan juga kulit buah manggis. Yang pertama pada kulit buah naga. Buah naga merah dicuci bersih dan dikupas hingga terpisah kulit dari pulpnya untuk pengujiannya lebih lanjut. Nah, untuk setiap wadahnya, 500 gram kulit ditimbang dan dimasukkan ke dalam 4 wadah sampel. Nah, kulitnya tersebut dihancurkan seperti pasta menggunakan blender selama 1 menit. Nah, setiap sampel kemudian dituang ke dalam labu volumetrik yaitu 250 ml. Ditambahkan metanol pada volume 1.500 ml. Kemudian ditambahkan 15 ml HCl 1%, kemudian dikocok menggunakan pengocok mekanis sehingga menjadi warna merah tua. Nah, campuran kemudian dikeringkan selama 24 jam dan setiap 60 menit selama 6 jam tersebut dicampur. Selanjutnya, larutan dipisahkan dari campuran, kemudian prosedur ini diulangi sebanyak 3 kali sebelum penyaringan dengan kertas Whatman nomor 4. Setelah itu, filtrat diuapkan berputar selama 4 jam pada suhu 56 sampai 60 derajat Celcius sampai dikeluarkan pelarut dan ditambahkan bahan ekstraknya. Nah, bahan ekstrak disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan dilindungi dari lampu sampai pengujian lebih lanjut. Kemudian untuk ekstraksi dari kulit buah manggis, nah ekstraksi antosianin dalam kulit buah manggis ini dilakukan dengan cara maserasi, yaitu dengan etanol 95%, HCl 1,5 mol per liter, dengan perbandingan kupas atau larutan tionnya 1:4. Nah, setelah semalam maserasi, yaitu sekitar 14 jam pada suhu kamar, dengan kondisi bebas cahaya, solusinya disaring di bawah vakum, dan dicuci dengan larutan ekstraksi sampai saringan kertas terlihat bebas dari pigmennya. Nah, setelah itu, ekstrak dipekatkan di bawah vakum pada suhu 40 derajat Celcius sampai dibuang etanol. Ekstrak pekat kemudian disentrifugasi pada 649 gram selama 5 menit. Nah, pH ekstrak akhir adalah 1,0. Nah, untuk menguatkan bentuk Chatium flavinium dari antosianin. Nah, ekstrak terakhir dikuantifikasi dan segera dikirimkan percobaan termal dan fotodegradasi. Kemudian yang kedua yaitu uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Pertama untuk buah naga. Nah, aktivitas pemulungan radikal dari setiap sampel diukur menggunakan metode yang dimodifikasi. Larutan standar yang digunakan yaitu vitamin C atau asam korbat dengan asam askorbat dengan konsentrasi seri yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan 40 mg per liter. Dan dilarutkan dalam metanol. Nah, pemisahan tiap fraksi dari KLT dan kulit buah naga merah diencerkan dalam 1% metanol. Nah, volume 0,1 ml larutan standar dicampur dengan 3,90 ml reaksi DPPH 0,2 ml. Kemudian metanol dan diaduk rata. Dan masing-masing diambil 0,1 ml banding 3,90 ml, kemudian dicampur dengan 0,5 ml banding 3,90 ml larutan DPPH. Kemudian, masing-masing fraksi dari CC dan ekstrak kasarnya dibuat dalam metanol 1% dan diikuti stratifikasi dari 0,1 mili sampai 0,5 mili banding 3,9 mili. Nah, sampel yang didefinisikan sebagai 0,10 mili metanol ditambah 3,90 mili 0,2 DPPH. Semua solusi ini diinkubasi di ruangan gelap pada suhu kamar selama 90 menit. Nah, daya serap larutan diukur dengan spektrometer pada 517 nanometer. Nah, untuk buah manggis, penuntun aktivitas antioksidan ekstrak buah manggis dilakukan dengan cara sebanyak 4 mili DPPH 0,1 dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan dengan 50 mikroliter ekstrak dengan kadar tertentu yaitu 0,04%, 0,08%, 0,12%,
0,16% dan 0,20%. Kemudian di vortex selama 1 menit sampai setelah campuran rata, lalu diamkan selama 30 menit dalam tabung gelap. Nah, serapan larutan diukur secara spektrometri pada panjang gelombang 515 nanometer. Nah, belangko yang digunakan yaitu metanol. Sebagai perbandingannya, digunakan vitamin C 0,01%, 0,02%, 0,03%, 0,04%, dan juga 0,05%. Dengan perlakuan yang sama dengan ekstrak. Kemudian dihitung persen aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah manggis dan vitamin C. Kemudian masuk pada cara yang ketiga, yaitu penentuan kadar antosianin dengan metode perbedaan pH. Untuk buah naga, nah 2 buah larutan dengan sampel disiapkan. Nah, pada sampel pertama digunakan buffer KCl dengan pH 1 dan untuk sampel kedua digunakan buffer Na-sitrat dengan pH 4,5. Masing-masing sampel dilarutkan dalam larutan buffer berdasarkan DF atau dilution faktornya yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, sampel dilarutkan menggunakan buffer pH 1 dibiarkan selama 15 menit sebelum diukur. Sedangkan untuk sampel yang dilarutkan dengan pH 4,5 siap diukur setelah dibiarkan bercampur selama 5 menit. Nah, adsorban dari setiap larutan pada panjang gelombang 510 dan 700 nanometer diukur dengan buffer pada pH 1 dan buffer pH 4,5 sebagai belangkonya. Kemudian pada buah manggis, nah kulit buah manggis yang telah di blender halus dilarutkan pada kapar KCl pada pH 1 dan dapar pada pH C 4,5. Lalu, larutan pada kondisi pH yang berbeda tersebut diukur serapannya menggunakan spektrometer UV vis pada panjang gelombang 520 nanometer dan juga 700 nanometer. Nah, kandungan antosianin total dalam kulit buah manggis dihitung menggunakan perhitungan koefisien ekstinsi molar sebesar 29.600 dan bobot molekul sebesar 449,2. Nah, selanjutnya masuk pada bab 4, yaitu hasil dan juga pembahasan. Yang pertama, ada uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Pada buah manggis, nah, uji pemberian radikal bebas DPPH telah dilakukan sebanyak digunakan untuk mengevaluasi kapasitas antioksidan yang memiliki resonansi yang stabil dan blokade khusus dari benzena bendering. Nah, DPPH radikal kromogen ungu berkurang boleh senyawa antioksidan yang sesuai hidrazin kuning punca. Nah, hasil pemulungan tersebut, efek uji DPPH diilustrasikan pada gambar ini. Nah, pada grafik yang ini merupakan grafik untuk standarnya. Kemudian untuk yang garis tipis ini merupakan untuk fraksi 3-nya, yaitu pada 1:1 sampai 1:5. Kemudian untuk yang menonjol ke atas ini merupakan untuk crude ekstraknya, yaitu pada 1:1 dan 1:5. Kemudian yang ini merupakan untuk fraksi 9-nya, itu 1:1 dan 1:5. Nah, dalam penelitian ini, kulit buah naga ini muncul warna ungu pudar. Nah, semua sampel penelitian dilarutkan dalam metanol sebanyak 5 kali. Nah, pada konsentrasi yang berbeda tingkat, aktivitas radikal dari ekstrak kasar dengan rasio vitamin C digunakan sebagai kontrol positif untuk larutan standar. Dan metanol pada suatu konsentrasi 0,3 mg per mili adalah 34,99% dan meningkat menjadi 56,68% pada tingkat konsentrasi 0,4 mg per mili. Nah, tingkat rasio F3, nah ini merupakan F3, yaitu pada grafik yang di sini. Nah, pada rasio ketiga, per tingkat konsentrasi 0,3 mg per mili adalah 30
6,91% dan menurun pada tingkat konsentrasi 0,4 dan juga 0,5. Nah, di sini terlihat bahwa kurvanya menjadi menurun. Nah, pada tingkat F3, yaitu pada kurva yang ini, nah, di sana pada tingkat konsentrasi 0,1 sampai 0,2 dan aktivitas antioksidannya tertinggi diamati pada tingkat konsentrasi 0,3 mg per mili, yaitu 3, nah di sini 36,24%. Nah, selanjutnya, nah, dalam hal ini, nilai terendah ditunjukkan oleh kontrol positif dengan selang kepercayaan 95% konsentrasi miligram per mili. Nah, larutan standar C, vitamin C, yaitu yang ini, 13.528,61 meter, yaitu pada ekstraknya, ekstrak dari kulit buah naga tersebut, yaitu sebanyak 10.012,494, dan untuk fraksi 3-nya didapatkan 30.963,638, dan pada fraksi 9 atau F9-nya didapatkan 73.614,328. Nah, namun LC50 untuk ekstrak kasar dan kedua fraksi F3 dan juga F9 ini tidak dapat ditentukan secara langsung dari grafik tersebut karena presentasi akar yang tinggi aktivitas pemulungan di atas ekstrak yang diukur konsentrasinya. Nah, pada tabel ini terdapat yaitu ada presentasinya, ada standarnya yaitu standar yang digunakan yaitu vitamin C, ada ekstrak dari, ini merupakan nilai ekstrak dari kulit buah naga tersebut, ada fraksi 1 dan juga ada fraksi 3. Nah, berdasarkan dari gambar 4 gambar ini, pada pola dari F3 terlihat pembacaan berat molekul 287,5 untuk cyanidin, 302,5 delpinidin, dan 330,4 malvidin. Nah, di pembaca dan menganalisis dengan LCMS, nah di sini untuk gambarnya mungkin kurang terlihat jelas. Untuk fraksi 9 atau F9-nya, dapat diamati berat molekulnya yaitu 288,5 yaitu untuk cyanidin. Kemudian untuk 302,5 delpinidin dan 330,5 malvidin. Nah, kemudian selanjutnya pada buah manggis. Nah, gambar 2 ini menunjukkan bahwa kulit buah manggis memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Metode yang digunakan dalam pengujian antioksidan kuantitatif adalah metode serapan radikal DPPH atau 1,1 difenyl 2-pikril hidrazil. Panjang gelombang 515 nanometer, gelombang maksimum dari DPPH 0,1. Nah, mengacu penelitian dari Andayani dan teman-temannya pada 2003, waktu pendiaman atau waktu operasi DPPH adalah 30 menit dengan asumsi dalam waktu 30 menit DPPH sudah bereaksi sempurna. Nah, suatu senyawa dikatakan antioksidan sangat kuat jika nilai EC50 kurang dari 50 mikrogram per mili, kuat jika EC50-nya bernilai 50 mikrogram per mili sampai 100 mikrogram per mili. Sedangkan jika nilai EC50 bernilai 100 mikrogram per mili sampai 150 mikrogram per mili, dan lemah jika EC50 bernilai 151 mikrogram per mili sampai 200 mikrogram per mili. Nah, uji aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah manggis menggunakan metode DPPH ini pada konsentrasi 4,96 mikrogram per mili
9,88 mikrogram per mili, 14,86 mikrogram per mili, dan 19,76 mikrogram per mili, dan juga 24,7 mikrogram per mili, diperoleh nilai EC50 sebesar 8,55.309 mikrogram per mili. Nah, uji aktivitas antioksidan vitamin C menggunakan metode DPPH pada konsentrasi yang telah ditentukan diperoleh nilai EC-nya sebesar 3.367 mikrogram per mili. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai EC ekstrak kulit buah manggis lebih besar dari vitamin C, sehingga nilai EC50 berarti semakin besar daya antioksidannya. Nah, walaupun daya antioksidan vitamin C 2,5 kali lebih kuat dari ekstrak kulit buah manggis, tetapi hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah manggis menunjukkan daya antioksidan sangat kuat karena nilai EC-nya kurang dari 50 gram per mili. Kemudian masuk pada penentuan kadar antosianin dengan metode perbedaan pH. Nah, untuk buah naga, penentuan kadar antosianin pada ekstrak etanol kulit buah naga ini dilakukan dengan metode perbedaan pH. Nah, pada penentuan kadar antosianin, faktor pengenceran sampel harus ditentukan terlebih dahulu dengan melarutkan sampel pada larutan buffer KCl pH 1 sehingga diperoleh absorbansinya kurang dari 1,2 pada panjang gelombang 510. Absorbansi yang diperoleh adalah 0,1227. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh kadar antosianin rata-rata yaitu sebesar 58,0720 kurang lebih 0,001 mg per liter. Nah, kadar total antosianin ekstrak etanol kulit buah naga ini dapat dilihat pada tabel ini. Nah, di sini terdapat 5 kali pengulangan. Nah, di sini untuk absorbansinya dilakukan untuk buffer pada pH 1 dan juga buffer pada pH 4,5. Pada panjang gelombang 510 nanometer terdapat di sini merupakan hasilnya. Dan untuk pada panjang gelombang 700 nanometer, dan ini merupakan hasilnya. Dan untuk buffer pada pH 44,5 pada panjang gelombang 510 nanometer. Nah, ini merupakan hasilnya. Dan juga pada panjang gelombang 700 nanometer. Nah, ini hasilnya. Untuk kadar totalnya atau miligram per liternya didapatkan rata-ratanya sebesar 58,0720 kurang lebih 0,001. Nah, kestabilan antosianin dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya suhu, perubahan pH, sinar, oksigen, serta faktor lainnya seperti ion logam. Nah, selain itu, proses analisis pada sampel tidak langsung dilakukan pada saat ekstrak kental telah siap, sehingga kondisi pada penyimpangan sampel menyebabkan senyawa antosianin mengalami degradasi. Nah, dilihat dari sampel menyebabkan kelat telah siap, sehingga kondisi di mana penyimpanan sampel menyebabkan senyawa antosianin mengalami degradasi tadi. Nah, ekstrak menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit buah naga mengandung antosianin jenis cyanidin. Nah, dapat dilihat pada gambar ini. Nah, berdasarkan dari gambar tersebut, dilihat bahwa ekstrak kulit etanol buah naga super merah memberikan serapan pada panjang gelombang 547 nanometer yang diduga senyawa antosianin yaitu jenis cyanidin. Kemudian untuk buah manggis. Nah, kondisi pH antosianin dalam bentuk oksanium berwarna yang memiliki jumlah antosianin dan senyawa-senyawa pengganggu. Sedangkan pada pH 4,5 antosianin dalam bentuk hemiketal dan terjadi penurunan intensitas warna sampai tidak berwarna, sehingga serapan yang terbaca kecil atau tidak menimbulkan serapan. Sehingga serapan yang ada adalah serapan yang mewakili jumlah senyawa pengganggu.
Nah, serapan antosianin dilarutkan dalam dapar dengan berbagai kondisi pH diukur dengan panjang gelombang 520 dan merupakan panjang gelombang maksimal dari cyanidin 3 glikosida. Nah, sedangkan serapan pada panjang gelombang maksimal 700 nanometer dilakukan dengan faktor koreksi. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa dilakukan replikasi sebanyak 5 kali untuk kadar total antosianin dengan kulit buah manggis dan kadarnya dinyatakan dalam satuan gram per 100 gram bobot kulit buah. Nah, hasil percobaan kandungan dari ini maka didapatkan sebanyak data yang telah disajikan ini. Nah, dari hasil yang diperoleh memberikan bahwa kadar total antosianin dalam kulit buah manggis yaitu sekitar 59,3% atau 59,3 mg per 100 gram. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, kadar antosianin kulit buah manggis lebih besar dibandingkan dengan kadar antosianin dalam kulit buah stroberi, yaitu sebesar 35 mg per 100 gram atau 35%. Nah, hasil tersebut dikutip dalam Gold pada tahun 2009. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, bahwa kulit manggis menunjukkan sumber antosianin yang lebih potensial dibandingkan buah stroberi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber zat warna alami dan juga sebagai oksidan alami. Selanjutnya yaitu bab 5, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ekstra etanol kulit buah naga super merah memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Nah, kadar total antioksidan pada ekstra kulit buah naga super merah menunjukkan kadar total antosianinnya dengan kadar rata-rata sebesar 58,07200 kurang lebih 0,0001 mg per liter. Nah, senyawa antosianin yang terkandung dalam ekstra etanol kulit buah naga super merah diduga jenis cyanidin. Dan ekstra kulit buah manggis mempunyai aktivitas antioksidan dengan nilai EC50 adalah 8,5539 mikrogram per mililiter dan nilai EC50 vitamin C adalah 3,3676 mikrogram per milimeter. Nah, kulit buah manggis antosianin dengan rata-rata kadar antosianin total adalah 59,3 mg per 100 gram atau 59,3% mengandung antosianin. Nah, dari kedua jenis buah-buahan ini yang lebih kuat kadar aktivitas antioksidannya yaitu pada kulit buah naga super merah. Dan untuk kulit buah manggis yaitu terdapat kandungan senyawa yaitu antosianinnya berupa antosianin yang berupa cyanidin 3 soporoside. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.